Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Faik Ramadhani Setiaji, mahasiswa program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Di Kubang, Semarang, dengan NIM 2405527012. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Perencanaan Pajak dan Pengendalian atas Unsur Beban Pokok Penjualan serta Pengurang Penghasilan Bruto. Presentasi ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Perencanaan Pajak dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, MM, MSI, AK, CA, CPA. Materi ini sangat penting karena dalam praktiknya banyak perusahaan yang sebenarnya sudah menghasilkan omset besar, namun laba setelah pajak tidak optimal. Salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya perencanaan pajak, khususnya pada aspek biaya. Dalam praktik dunia usaha, pajak sering dipersepsikan sebagai beban yang tidak dapat dihindari dan berada di luar kendali manajemen. Persepsi ini menyebabkan banyak perusahaan menempatkan pajak hanya sebagai urusan administratif yang ditangani setelah laporan keuangan selesai disusun. Pendekatan seperti ini dikenal sebagai pendekatan reaktif, di mana perusahaan baru merespon pajak sejak kewajiban muncul. Pendekatan reaktif ini membawa konsekuensi serius. Yang pertama, perusahaan berpotensi mengalami pembayaran pajak berlebih atau overpayment karena tidak mengoptimalkan biaya-biaya yang secara fiskal dapat dikurangkan. Kedua, perusahaan menghadapi risiko koreksi fiskal signifikan saat dilakukan pemeriksaan pajak, terutama terkait biaya yang tidak direncanakan secara fiskal sejak awal. Yang ketiga, perbedaan penafsiran atas biaya dan penghasilan seringkali berujung pada sengketa pajak. Padahal, pajak memiliki dampak langsung terhadap laba setelah pajak dan cash flow perusahaan. Dalam konteks manajemen keuangan, arus kas merupakan aspek vital menentukan keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, pajak seharusnya diperlakukan sebagai variabel manajerial yang dapat direncanakan, bukan sebagai kejutan di akhir periode. Latar belakang inilah yang melahirkan kebutuhan akan perencanaan pajak yang sistematis dan terstruktur, di mana pajak dipertimbangkan sejak tahap perencanaan transaksi, bukan hanya pada tahap pelaporan. Perencanaan pajak atau tax planning menurut Erly Suandi adalah suatu sistematis yang dilakukan wajib pajak untuk merancang transaksi dan kebijakan perusahaan dengan tujuan memperoleh efisiensi pajak yang optimal tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Definisi ini menegaskan dua kata kunci utama, yaitu sistematis dan legal. Kata sistematis menunjukkan bahwa perencanaan pajak bukan tindakan insidental, melainkan proses yang dirancang, dianalisis, dan dievaluasi secara berkelanjutan. Sementara itu, prinsip legalitas menegaskan bahwa perencanaan pajak berbeda secara fundamental dari praktik penggelapan pajak atau tax evasion, yang merupakan tindakan melawan hukum. Perencanaan pajak justru memanfaatkan opsi-opsi yang secara eksplisit disediakan oleh undang-undang, seperti pilihan metode penyusutan, pengakuan biaya tertentu, atau pengaturan waktu penghasilan dan biaya. Dengan demikian, perencanaan pajak merupakan bentuk kepatuhan cerdas, bukan penghindaran kewajiban. Dalam konteks ini, perencanaan pajak harus dipahami sebagai bagian dari good corporate governance karena mendorong perusahaan untuk patuh sekaligus efisien. Kegagalan memahami konsep ini seringkali membuat perusahaan terjebak pada dua ekstrim, membayar pajak terlalu besar atau mengambil risiko hukum yang tidak perlu. Tujuan perencanaan pajak tidak boleh dipahami secara sempit sebagai upaya mengurangi pajak.
Dalam kerangka ilmu manajemen dan perpajakan modern, perencanaan pajak merupakan instrumen strategis yang digunakan perusahaan untuk mengelola kewajiban perpajakan secara optimal, sah, dan bertanggung jawab. Menurut Erli Suandi, pajak adalah biaya yang bersifat wajib. Namun, besar kecilnya pajak bukan sesuatu yang sebetulnya di luar kendali manajemen. Undang-undang perpajakan memberikan berbagai pilihan, ruang, dan alternatif perlakuan pajak yang sah. Perencanaan pajak bertujuan untuk memilih alternatif yang paling efisien, tanpa melanggar norma hukum maupun etika. Tujuan pertama dan utama adalah efisiensi pajak secara legal. Efisiensi berarti perusahaan membayar pajak sebesar yang seharusnya, tidak lebih dan tidak kurang. Membayar pajak lebih besar dari yang diwajibkan undang-undang sama tidak efisiensinya dengan melakukan pelanggaran pajak karena keduanya mencerminkan kegagalan manajemen dalam mengelola sumber daya. Tujuan kedua adalah optimalisasi laba setelah pajak. Dalam analisis keuangan, laba sebelum pajak belum mencerminkan kinerja ekonomi yang sesungguhnya, karena laba tersebut belum memperhitungkan kewajiban kepada negara. Dua perusahaan dengan laba sebelum pajak yang sama dapat memiliki laba setelah pajak yang sangat berbeda akibat perbedaan strategi pajak. Oleh karena itu, perencanaan pajak secara langsung mempengaruhi nilai perusahaan. Tujuan berikutnya adalah pengelolaan risiko pajak. Risiko pajak tidak hanya berupa sanksi, tetapi juga mencakup ketidakpastian hukum, potensi korupsi fiskal, dan sengketa pajak yang berkepanjangan. Perencanaan pajak memungkinkan perusahaan mengidentifikasi area rawan pajak sejak awal, seperti biaya yang berpotensi tidak dapat dikurangkan atau transaksi yang berisiko ditafsirkan berbeda oleh fiskus. Selain itu, perencanaan pajak bertujuan menciptakan kepastian hukum. Kepastian ini penting agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha tanpa kekhawatiran terhadap perubahan interpretasi pajak di kemudian hari. Dengan dokumentasi dan kebijakan pajak yang jelas, perusahaan memiliki posisi yang lebih kuat saat menghadapi pemeriksaan pajak. Perencanaan pajak tidak dapat diposisikan sebagai aktivitas administratif yang berdiri sendiri. Dalam pendekatan manajemen modern, perencanaan pajak merupakan bagian dari fungsi manajerial, sejajar dengan perencanaan keuangan, perencanaan produksi, dan perencanaan investasi. Keputusan pajak selalu melekat pada keputusan bisnis, pemilihan metode persediaan, kebijakan penyusutan aset tetap, struktur pendanaan, hingga kebijakan kompensasi karyawan. Semuanya memiliki implikasi pajak. Oleh karena itu, jika perencanaan pajak tidak dilibatkan sejak awal, maka perusahaan kehilangan kesempatan untuk mengelola pajak secara optimal. Kesalahan umum dalam praktik adalah menyerahkan urusan pajak sepenuhnya kepada bagian pajak atau akuntansi setelah transaksi terjadi. Pendekatan ini bersifat reaktif, bukan strategis. Dalam kondisi tersebut, ruang perencanaan hampir tidak ada karena kewajiban pajak telah terbentuk. Manajemen puncak memiliki peran kunci karena keputusan strategis perusahaan umumnya ditetapkan di tingkat tersebut. Tanpa dukungan manajemen puncak, perencanaan pajak seringkali tidak efektif dan hanya formalitas. Lebih jauh, perencanaan pajak bersifat jangka panjang. Keputusan hari ini dapat mempengaruhi kewajiban pajak beberapa tahun ke depan, terutama yang berkaitan dengan aset tetap, persediaan, dan struktur pajak. Manajemen pajak adalah kerangka menyeluruh dalam mengelola kewajiban perpajakan perusahaan.
Menurut literatur perpajakan, manajemen pajak terdiri dari 3 tahap utama yang membentuk suatu siklus berkelanjutan. Tahap pertama adalah perencanaan pajak atau tax planning, yaitu proses perancangan strategi pajak sebelum transaksi dilakukan. Tahap ini bersifat preventif dan menentukan kualitas pengelolaan pajak secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan pajak atau tax compliance, yaitu implementasi kewajiban perpajakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pelaksanaan mencakup perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Pelaksanaan yang tidak tertib dapat menggagalkan perencanaan yang baik. Kemudian yang terakhir adalah pengendalian dan evaluasi pajak, yang bertujuan memastikan bahwa seluruh kewajiban pajak telah dilaksanakan dengan benar dan efisien. Pengendalian pajak juga berfungsi sebagai alat evaluasi untuk perencanaan di periode berikutnya. Tanpa pengendalian, perusahaan tidak dapat mengetahui apakah perencanaan pajaknya efektif atau justru menimbulkan risiko baru. Selanjutnya adalah risiko tanpa perencanaan pajak. Pada bagian ini, kita akan membahas konsekuensi nyata yang dihadapi perusahaan apabila perencanaan pajak tidak dilakukan secara sistematis. Dalam praktik, banyak perusahaan beranggapan bahwa selama pajak dibayar dan dilaporkan, maka kewajiban telah selesai. Pandangan ini keliru, karena pajak tidak hanya soal pembayaran, tetapi juga soal ketepatan, efisiensi, dan kepastian hukum. Risiko pertama adalah pembayaran pajak berlebih atau overpayment. Overpayment sering terjadi karena perusahaan tidak mengoptimalkan biaya-biaya yang sebenarnya dapat dikurangkan secara fiskal. Misalnya, biaya tertentu dicatat sebagai non-deductible karena kurangnya dokumentasi. Padahal secara substantif, biaya tersebut berkaitan langsung dengan kegiatan usaha. Dalam kondisi ini, perusahaan telah merugikan dirinya sendiri dengan membayar pajak lebih besar dari yang seharusnya. Risiko kedua adalah koreksi fiskal. Koreksi fiskal umumnya muncul akibat perbedaan antara perlakuan akuntansi komersial dan ketentuan fiskal, khususnya dalam pengakuan biaya. Tanpa perencanaan pajak, biaya-biaya yang secara komersial diakui sebagai beban dapat ditolak secara fiskal. Koreksi ini akan meningkatkan laba fiskal dan otomatis meningkatkan pajak terutang. Risiko berikutnya adalah sanksi administrasi, seperti denda dan bunga. Sanksi ini tidak hanya berdampak finansial, tetapi juga menunjukkan lemahnya pengendalian internal perusahaan dalam mengelola pajak. Dalam jangka panjang, sanksi yang berulang dapat memengaruhi reputasi perusahaan di mata otoritas pajak. Risiko yang paling kompleks adalah sengketa pajak. Sengketa pajak tidak hanya menghabiskan biaya, tetapi juga waktu dan energi manajemen. Proses keberatan, banding hingga peninjauan kembali dapat berlangsung bertahun-tahun dan mengganggu fokus perusahaan terhadap kegiatan usaha utama. Dengan demikian, perencanaan pajak berfungsi sebagai alat mitigasi risiko, bukan sekedar alat penghemat pajak. Perusahaan yang memiliki perencanaan pajak yang baik akan lebih siap menghadapi pemeriksaan pajak dan memiliki posisi hukum yang lebih kuat. Dalam manajemen keuangan, seluruh biaya perusahaan harus dikelola secara efisien, termasuk pajak. Meskipun pajak bersifat wajib, bukan berarti pajak tidak dapat dikendalikan. Yang tidak dapat dihindari adalah kewajiban pajaknya, tetapi besarannya masih dapat dipengaruhi. Seringkali pajak diposisikan sebagai beban pasif, seolah-olah berada di luar kendali manajemen. Padahal,
pajak sangat dipengaruhi oleh kebijakan internal perusahaan, seperti struktur biaya, metode akuntansi, dan waktu pengakuan transaksi. Oleh karena itu, pajak seharusnya diperlakukan sebagai bagian dari cost management. Sebagai contoh, perusahaan sangat teliti dalam mengendalikan biaya produksi agar harga pokok penjualan efisien. Pendekatan yang sama seharusnya diterapkan pada pajak. Jika biaya produksi dapat ditekan melalui efisiensi proses, maka pajak dapat dikelola melalui efisiensi fiskal yang sah. Lebih lanjut, pajak juga memengaruhi arus kas perusahaan. Pembayaran pajak yang besar dan tidak terencana dapat menimbulkan tekanan likuiditas. Dengan perencanaan pajak yang baik, perusahaan dapat mengatur waktu pembayaran pajak dan mengelola arus kas dengan lebih stabil. Dengan demikian, memandang pajak sebagai biaya yang harus dikendalikan tidak berarti menghindari pajak, melainkan mengelola pajak secara profesional dan bertanggung jawab. Dualisme akuntansi merupakan konsep fundamental yang harus dipahami dalam perencanaan pajak. Akuntansi komersial disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK dengan tujuan menyajikan informasi yang wajar bagi pemangku kepentingan, seperti investor dan kreditor. Sementara itu, akuntansi fiskal disusun berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, dengan tujuan menentukan besarnya kewajiban pajak. Perbedaan tujuan ini menyebabkan perbedaan dalam pengakuan penghasilan dan biaya. Sebagai contoh, suatu biaya dapat diakui secara komersial karena memenuhi prinsip akuntansi, tetapi ditolak secara fiskal karena tidak memenuhi ketentuan pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau termasuk biaya yang dilarang oleh pasal 9. Dualisme ini bukanlah kesalahan, melainkan konsekuensi logis dari perbedaan fungsi akuntansi dan pajak. Namun, tanpa pemahaman yang baik, dualisme ini dapat menimbulkan masalah serius, seperti koreksi fiskal yang besar dan sengketa pajak. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menjembatani dualisme ini melalui rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal memungkinkan perusahaan menyesuaikan laba komersial menjadi laba fiskal dengan transparan dan sistematis. Dalam konteks perencanaan pajak, pemahaman dualisme akuntansi menjadi sangat penting karena banyak strategi perencanaan pajak berangkat dari perbedaan perlakuan antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal. Kemudian, pembahasan mengenai penghasilan bruto merupakan fondasi utama dalam memahami perhitungan pajak penghasilan. Dalam sistem perpajakan Indonesia, penghasilan bruto didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, maupun sumber lainnya. Konsep tambahan kemampuan ekonomis menunjukkan bahwa pajak penghasilan tidak hanya dikenakan atas penerimaan kas secara langsung, tetapi juga atas manfaat ekonomi yang meningkatkan kemampuan finansial wajib pajak. Dengan demikian, penghasilan bruto mencakup spektrum yang luas, mulai dari penjualan barang, jasa, bunga, dividen, hingga keuntungan selisih kurs. Penghasilan bruto memiliki posisi strategis karena menjadi titik awal dalam perhitungan pajak penghasilan. Namun, penting untuk dipahami bahwa sistem pajak Indonesia tidak mengenakan pajak atas penghasilan bruto, melainkan atas penghasilan neto. Artinya, setelah penghasilan bruto ditentukan, barulah dikurangi dengan biaya-biaya yang diakui secara fiskal. Dalam konteks perencanaan pajak, pemahaman terhadap konsep penghasilan bruto sangat penting karena
Kesalahan dalam mengidentifikasi penghasilan bruto akan berdampak langsung pada besarnya pajak terutang. Penghasilan yang seharusnya bukan objek pajak, jika keliru dikategorikan sebagai penghasilan bruto, akan meningkatkan beban pajak secara tidak perlu. Selain itu, pengaturan waktu pengakuan penghasilan juga memiliki implikasi pajak yang signifikan. Dalam beberapa kasus, perbedaan waktu pengakuan antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal dapat dimanfaatkan secara sah dalam perencanaan pajak, selama tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Setelah penghasilan bruto ditentukan, tahap berikutnya adalah perhitungan pajak penghasilan. Dalam perhitungan pajak penghasilan adalah pengurangan dengan biaya-biaya yang diakui secara fiskal. Sistem ini dikenal sebagai Net Income Tax System, di mana pajak dikenakan atas penghasilan neto, bukan penghasilan bruto. Namun, tidak semua biaya yang diakui secara akuntansi komersial dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto secara fiskal. Dalam perpajakan dikenal prinsip deductible expense, atau hanya biaya-biaya tertentu yang memenuhi syarat yang dapat dikurangkan. Dalam pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan menjadi dasar utama dalam menentukan biaya yang dapat dikurangkan. Biaya tersebut harus memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, bertujuan untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan. Selain hubungan dengan usaha, biaya juga harus memenuhi prinsip kewajaran. Biaya yang secara nominal tidak wajar atau tidak lazim dibandingkan dengan praktik usaha sejenis berpotensi ditolak oleh fiskus. Oleh karena itu, perencanaan pajak harus memperhatikan aspek substansi ekonomi, bukan sekedar bentuk formal. Lebih lanjut, biaya harus didukung oleh bukti yang sah dan lengkap, seperti faktur, kontrak, dan dokumen pendukung lainnya. Tanpa dokumentasi yang memadai, biaya yang secara substansi memenuhi syarat sekalipun dapat ditolak secara fiskal. Dalam konteks perencanaan pajak, pengelolaan biaya pengurang penghasilan bruto menjadi sangat strategis karena secara langsung menentukan besarnya laba fiskal dan pajak terutang. Kesalahan dalam pengelolaan biaya akan berdampak langsung pada efisiensi pajak perusahaan. Beban pokok penjualan atau BPP memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam perhitungan pajak penghasilan, khususnya bagi perusahaan dagang dan manufaktur. Beban pokok penjualan merupakan komponen biaya terbesar secara langsung mengurangi penghasilan bruto untuk menghasilkan laba kotor. Karena besarnya nilai beban pokok penjualan, perubahan kecil dalam pengakuan beban pokok penjualan dapat berdampak signifikan terhadap laba fiskal dan pajak terutang. Oleh sebab itu, beban pokok penjualan menjadi salah satu fokus utama dalam perencanaan pajak sekaligus objek pengawasan fiskus dalam pemeriksaan pajak. Dalam praktik, kesalahan umum yang sering terjadi adalah pengelompokan biaya yang tidak tepat. Misalnya, memasukkan biaya administrasi atau biaya pemasaran ke dalam beban pokok penjualan. Secara akuntansi komersial, kesalahan ini mungkin dapat ditoleransi, tapi secara fiskal berpotensi besar dikoreksi. Selain itu, pemilihan metode penilaian persediaan dan pengakuan biaya produksi juga mempengaruhi besarnya beban pokok penjualan. Keputusan-keputusan ini bukan hanya keputusan akuntansi, tetapi juga keputusan pajak yang harus direncanakan secara cermat. Dengan demikian, beban pokok penjualan
bukan sekedar angka dalam laporan laba rugi, melainkan instrumen strategis dalam manajemen pajak. Pengendalian dan perencanaan beban pokok penjualan yang baik akan membantu perusahaan mencapai efisiensi pajak sekaligus meminimalkan risiko koreksi fiskal. Beban pokok penjualan memiliki hubungan yang sangat erat dengan pajak penghasilan karena secara langsung memengaruhi besarnya laba kotor dan laba fiskal perusahaan. Dalam struktur laporan laba rugi, beban pokok penjualan merupakan komponen pertama yang mengurangi penghasilan bruto. Oleh karena itu, kesalahan atau perbedaan kecil dalam penghitungan beban pokok penjualan akan berdampak signifikan pada hasil akhir perhitungan pajak. Secara teoritis, semakin besar beban pokok penjualan, semakin kecil laba kotor dan laba fiskal. Sehingga pajak penghasilan yang terutang menjadi lebih rendah. Sebaliknya, apabila beban pokok penjualan terlalu kecil atau sebagian biaya produksi tidak diakui sebagai beban pokok penjualan, laba fiskal akan meningkat dan pajak terutang menjadi lebih besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa beban pokok penjualan merupakan variabel kunci dalam perencanaan pajak. Namun demikian, meningkatkan beban pokok penjualan secara tidak sah dengan memasukkan biaya yang tidak seharusnya merupakan praktik yang berisiko tinggi. Fiskus secara konsisten menjadikan beban pokok penjualan sebagai fokus pemeriksaan karena beban pokok penjualan sering digunakan sebagai sarana manipulasi laba. Oleh karena itu, perencanaan pajak atas beban pokok penjualan harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, kepatuhan, dan dokumentasi yang kuat. Dalam proses pemeriksaan pajak, koreksi fiskal atas beban pokok penjualan seringkali terjadi karena perbedaan klasifikasi biaya, kesalahan pencatatan persediaan, atau penggunaan metode penilaian persediaan yang tidak konsisten. Koreksi tersebut dapat berdampak pada peningkatan pajak terutang sekaligus sanksi administrasi. Dari sudut manajemen keuangan, dampak beban pokok penjualan terhadap pajak juga berimplikasi pada arus kas perusahaan. Pajak yang meningkat akibat kesalahan perhitungan beban pokok penjualan akan mengurangi likuiditas dan dapat mengganggu operasional perusahaan. Oleh karena itu, pengendalian beban pokok penjualan menjadi bagian penting dari pengelolaan arus kas dan risiko pajak. Pada bagian ini kita akan membahas unsur-unsur beban pokok penjualan yang merupakan komponen sangat penting baik dalam pelaporan keuangan maupun dalam perhitungan pajak penghasilan. Pemahaman yang tepat atas setiap unsur beban pokok penjualan akan menentukan akurasi laba dilaporkan sekaligus tingkat kepatuhan pajak suatu entitas. Beban pokok penjualan pada dasarnya menggambarkan biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk menghasilkan barang yang dijual dalam suatu periode. Oleh karena itu, setiap elemennya harus dikelola dan dicatat dengan cermat karena kesalahan pada satu unsur saja dapat berdampak langsung pada laba kotor, laba fiskal, dan pajak terutang. Unsur yang pertama adalah persediaan awal barang dagangan atau bahan baku. Persediaan awal mencerminkan nilai barang yang tersedia di awal periode akuntansi. Nilai ini menjadi dasar dalam menghitung berapa besar persediaan yang dikonsumsi atau dijual selama periode berjalan. Kesalahan dalam penilaian persediaan awal, misalnya akibat pencatatan yang tidak akurat atau perbedaan metode penilaian, akan langsung memengaruhi besarnya beban pokok penjualan dan laba perusahaan. Yang kedua adalah pembelian bersih atau biaya produksi.
Untuk perusahaan dagang, pembelian bersih mencakup seluruh pembelian barang dagangan setelah dikurangi retur dan potongan pembelian. Sementara itu, bagi perusahaan manufaktur, unsur ini mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang jadi selama periode tertentu. Unsur ini biasanya merupakan bagian terbesar dari beban pokok penjualan, sehingga menjadi area yang sangat strategis, sekaligus rawan koreksi fiskal apabila tidak didukung oleh bukti dan pencatatan yang memadai. Yang ketiga adalah biaya langsung produksi. Biaya ini mencakup gaji tenaga kerja langsung, biaya bahan baku langsung, serta biaya overhead pabrik yang secara langsung terkait dengan proses produksi. Biaya-biaya ini hanya dapat dimasukkan ke dalam beban pokok penjualan apabila memiliki hubungan langsung dengan kegiatan produksi. Kesalahan yang sering terjadi dalam praktik adalah memasukkan biaya administrasi atau biaya pemasaran ke dalam biaya produksi, yang secara fiskal berpotensi besar ditolak. Yang keempat adalah penyesuaian persediaan akhir. Persediaan akhir merupakan nilai barang yang masih tersisa di akhir periode dan belum terjual atau digunakan. Dalam perhitungan beban pokok penjualan, persediaan akhir berfungsi sebagai pengurang karena hanya barang yang benar-benar terjual atau digunakan yang boleh dibebankan sebagai beban pokok penjualan. Oleh karena itu, penilaian persediaan akhir harus dilakukan secara akurat, biasanya melalui stok opnam agar mencerminkan kondisi sebenarnya. Kemudian yang kelima adalah perlakuan akuntansi dan fiskal atas persediaan. Unsur ini menegaskan pentingnya kesesuaian antara metode penilaian persediaan yang digunakan dalam laporan keuangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Metode seperti FIFO atau rata-rata tertimbang harus diterapkan secara konsisten dan didukung oleh kebijakan akuntansi yang jelas. Ketidaksesuaian antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal akan menimbulkan koreksi fiskal yang berdampak pada pajak terutang. Dengan memahami kelima faktor beban pokok penjualan ini, kita dapat melihat bahwa beban pokok penjualan bukan sekedar angka dalam laporan laba rugi, melainkan hasil serangkaian keputusan akuntansi, operasional, dan fiskal. Oleh karena itu, pengelolaan beban pokok penjualan yang tepat menjadi kunci dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal sekaligus perhitungan pajak yang patuh dan efisien. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis biaya yang tidak termasuk dalam beban pokok penjualan. Meskipun biaya-biaya ini penting bagi keberlangsungan operasional perusahaan. Secara konsep akuntansi dan ketentuan perpajakan, biaya tersebut tidak dapat dikapitalisasi ke dalam beban pokok penjualan. Oleh karena itu, kemampuan untuk membedakan biaya produksi dan non-produksi menjadi sangat penting, terutama dalam konteks perhitungan pajak yang benar dan patuh. Jenis biaya pertama adalah biaya administrasi dan umum. Biaya ini merupakan pengeluaran yang mendukung kegiatan operasional kantor secara keseluruhan, tetapi tidak berhubungan langsung dengan proses produksi barang atau jasa. Contohnya adalah gaji staf administrasi, biaya sewa kantor, biaya listrik dan air kantor, serta biaya alat tulis kantor. Biaya-biaya ini memang diperlukan agar perusahaan dapat beroperasi dengan baik. Namun karena tidak secara langsung menghasilkan barang yang dijual, biaya tersebut harus dibebankan sebagai biaya operasional, bukan sebagai bagian dari beban pokok penjualan. Yang kedua adalah biaya pemasaran dan penjualan. Biaya ini
timbul setelah proses produksi selesai dan bertujuan untuk memasarkan serta mendistribusikan produk kepada konsumen. Contohnya meliputi biaya iklan, promosi, komisi penjualan, biaya distribusi, dan biaya pengiriman barang. Secara fiskal, biaya pemasaran dan penjualan tidak boleh dimasukkan ke dalam beban pokok penjualan karena tidak berkaitan langsung dengan proses produksi. Kesalahan dalam memasukkan biaya ini ke dalam beban pokok penjualan sering menjadi temuan dalam pemeriksaan pajak. Yang ketiga adalah biaya keuangan. Biaya keuangan timbul dari aktivitas pendanaan perusahaan seperti biaya pinjaman, biaya administrasi bank, dan kerugian selisih kurs. Biaya-biaya ini berkaitan dengan struktur pembiayaan perusahaan, bukan dengan proses produksi barang atau jasa. Oleh karena itu, biaya keuangan harus dipisahkan dari beban pokok penjualan dan dicatat sebagai biaya keuangan dalam laporan laba rugi. Kemudian ada biaya non-produktif lainnya. Biaya ini mencakup pengeluaran yang tidak secara langsung berkontribusi pada produksi atau penjualan, seperti biaya penelitian dan pengembangan yang tidak dikapitalisasi, serta sumbangan atau donasi. Walaupun biaya tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang atau manfaat sosial, secara konsep beban pokok penjualan, biaya ini tidak dapat dimasukkan sebagai beban pokok penjualan. Terakhir, terdapat biaya yang dilarang secara fiskal. Biaya ini secara tegas tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto menurut peraturan perpajakan. Contohnya adalah biaya pribadi pemilik, sanksi administrasi, dan denda pajak. Biaya-biaya ini tidak boleh dimasukkan ke dalam beban pokok penjualan, tetapi juga tidak dapat dikurangkan secara fiskal, sehingga akan menjadi objek koreksi fiskal positif. Dengan memahami dan memilah biaya-biaya yang tidak termasuk dalam beban pokok penjualan ini secara benar, perusahaan dapat menghindari kesalahan pencatatan, meminimalkan koreksi fiskal, serta menjaga integritas laporan keuangan dan kepatuhan perpajakan. Pemisahan yang jelas antara biaya produksi dan non-produksi merupakan salah satu kunci utama dalam perencanaan pajak yang sehat dan berkelanjutan. Selanjutnya, kita akan membahas metode penilaian persediaan serta implikasinya terhadap beban pokok penjualan, laba fiskal, dan pajak penghasilan. Metode penilaian persediaan bukan sekedar pilihan teknis akuntansi, melainkan keputusan strategis yang memiliki dampak langsung terhadap hasil keuangan dan kewajiban pajak perusahaan. Metode pertama yang dibahas adalah FIFO atau First In First Out. Metode FIFO mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali dibeli atau diproduksi adalah barang yang pertama kali dijual. Dalam kondisi kenaikan harga atau inflasi, metode ini akan membebankan biaya barang yang lebih lama dan umumnya lebih murah ke dalam beban pokok penjualan terlebih dahulu. Akibatnya, beban pokok penjualan yang dihasilkan menjadi lebih rendah. Dampak lanjutan dari beban pokok penjualan yang lebih rendah adalah laba kotor dan laba fiskal yang lebih tinggi. Konsekuensinya, pajak penghasilan yang terutang juga akan meningkat. Oleh karena itu, dalam kondisi inflasi, penggunaan metode FIFO cenderung menghasilkan beban pajak yang lebih besar. Sebaliknya, dalam kondisi penurunan harga atau deflasi, FIFO justru dapat menghasilkan beban pokok penjualan yang lebih tinggi karena harga barang lama lebih mahal dibanding harga saat ini, sehingga laba fiskal menjadi lebih rendah. Metode yang kedua adalah metode rata-rata tertimbang atau weighted average.
Metode ini menghitung biaya persediaan berdasarkan rata-rata tertimbang dari seluruh unit persediaan yang tersedia untuk dijual. Dengan pendekatan ini, fluktuasi harga bahan baku atau barang dagangan cenderung dihaluskan. Implikasi dari metode rata-rata tertimbang adalah beban pokok penjualan dan laba yang lebih stabil dari periode ke periode. Dalam kondisi inflasi, beban pokok penjualan yang dihasilkan oleh metode ini umumnya lebih tinggi dibanding FIFO, sehingga laba fiskal dan pajak penghasilan cenderung lebih rendah. Metode ini sering dianggap lebih konservatif karena mampu mengurangi volatilitas laba akibat perubahan harga yang tajam. Selanjutnya, pembahasan ini juga menekankan pentingnya konsistensi metode penilaian persediaan. Peraturan perpajakan mengharuskan perusahaan menggunakan metode penilaian persediaan secara konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Perubahan metode tidak diperkenankan dilakukan secara sembarangan, melainkan harus didasarkan pada alasan yang kuat dan dalam kondisi tertentu memerlukan persetujuan otoritas pajak. Ketidakkonsistenan dalam penggunaan metode dapat memicu koreksi fiskal. Terakhir, perlu diperhatikan kesesuaian antara akuntansi dan fiskal. Metode penilaian persediaan yang digunakan harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK dan juga dapat diterima menurut ketentuan perpajakan. Ketidaksesuaian antara perlakuan akuntansi dan fiskal dapat menimbulkan perbedaan yang berujung pada koreksi fiskal dan meningkatkan risiko pajak. Dengan demikian, pemilihan metode penilaian persediaan harus dilakukan secara hati-hati, mempertimbangkan kondisi ekonomi, karakteristik usaha, serta implikasi pajaknya. Metode yang tepat, konsisten, dan sesuai ketentuan akan membantu perusahaan menyajikan laporan keuangan yang andal sekaligus menjaga kepatuhan pajak. Selanjutnya adalah implikasi pajak dari pemilihan metode persediaan. Penting untuk dipahami bahwa pemilihan metode persediaan bukan semata-mata keputusan akuntansi, melainkan juga keputusan strategis karena memiliki pengaruh langsung terhadap besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Implikasi pertama adalah pengaruh terhadap laba fiskal. Metode persediaan yang berbeda, seperti FIFO dan metode rata-rata tertimbang, akan menghasilkan beban pokok penjualan yang berbeda. Perbedaan beban pokok penjualan ini secara langsung memengaruhi besarnya laba fiskal, yaitu laba yang menjadi dasar pengenaan pajak. Semakin tinggi beban pokok penjualan, maka rendah laba fiskal, dan sebaliknya. Oleh karena itu, pemilihan metode persediaan secara langsung menentukan besarnya penghasilan kena pajak. Implikasi kedua adalah dampak terhadap pajak terutang. Karena laba fiskal berubah seiring dengan perbedaan metode persediaan, maka pajak penghasilan yang terutang juga akan berubah. Pemilihan metode yang tepat dapat membantu perusahaan mengoptimalkan jumlah pajak yang harus dibayar tanpa melanggar ketentuan perpajakan. Optimalisasi ini juga berpengaruh terhadap likuiditas perusahaan karena pajak merupakan arus kas keluar yang signifikan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan hubungan antara metode persediaan dan kondisi ekonomi. Dalam kondisi inflasi, metode tertentu dapat menghasilkan beban pokok penjualan yang lebih tinggi atau lebih rendah, sehingga memengaruhi laba fiskal dan pajak. Misalnya, dalam beberapa kondisi inflasi, metode rata-rata tertimbang dapat menghasilkan beban pokok penjualan yang lebih tinggi dibanding FIFO, sehingga laba fiskal dan pajak menjadi lebih rendah. Sebaliknya, dalam kondisi deflasi, dampaknya dapat berbeda. Oleh karena itu, pemilihan metode persediaan sebaiknya mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dihadapi perusahaan. Kemudian implikasi keempat adalah kewajiban konsistensi kebijakan. Peraturan perpajakan mengharuskan
perusahaan menggunakan metode penilaian persediaan secara konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Perubahan metode tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan hanya diperbolehkan apabila terdapat alasan kuat serta dalam kondisi tertentu memerlukan persetujuan otoritas pajak. Konsistensi ini bertujuan untuk mencegah manipulasi laba dan pajak melalui perubahan metode yang oportunistik. Kemudian implikasi kelima adalah risiko koreksi fiskal. Ketidakpatuhan terhadap prinsip konsistensi atau ketidaksesuaian antara metode akuntansi dan ketentuan perpajakan dapat memicu koreksi fiskal. Koreksi ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pajak terutang, tetapi juga dapat berujung pada sanksi administrasi berupa denda dan bunga. Oleh karena itu, risiko koreksi fiskal harus menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan dan penerapan metode persediaan. Dengan demikian, pemilihan metode persediaan harus dilakukan secara hati-hati, mempertimbangkan aspek akuntansi, perpajakan, dan kondisi ekonomi secara bersamaan. Metode yang tepat, konsisten, dan sesuai ketentuan akan membantu perusahaan menjaga kepatuhan pajak, mengelola risiko fiskal, serta mendukung perencanaan keuangan yang berkelanjutan. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai pengendalian fiskal atas beban pokok penjualan. Dari perspektif perpajakan, pengendalian yang ketat atas beban pokok penjualan menjadi sangat penting karena beban pokok penjualan merupakan salah satu komponen utama yang secara langsung memengaruhi besarnya laba fiskal dan pada akhirnya jumlah pajak penghasilan yang terutang. Kesalahan dalam pengakuan atau pencatatan beban pokok penjualan dapat menimbulkan risiko koreksi fiskal dan sanksi perpajakan. Aspek pertama dalam pengendalian fiskal beban pokok penjualan adalah pemisahan biaya produksi dan biaya non-produksi. Tidak semua biaya operasional perusahaan dapat dimasukkan ke dalam beban pokok penjualan. Hanya biaya yang secara langsung berkaitan dengan proses produksi yang boleh dikapitalisasi sebagai bagian dari beban pokok penjualan. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa biaya administrasi, pemasaran, dan biaya non-produksi lainnya tidak secara keliru dimasukkan ke dalam beban pokok penjualan. Pemisahan ini penting untuk menghindari kapitalisasi biaya yang tidak semestinya yang berpotensi menimbulkan koreksi fiskal saat pemeriksaan pajak. Aspek kedua adalah pencatatan persediaan yang akurat. Sistem pencatatan persediaan harus mampu mencerminkan seluruh pergerakan persediaan secara rinci dan real time, mulai dari pembelian bahan baku, proses produksi, hingga barang jadi yang siap dijual. Pencatatan yang tidak akurat dapat menyebabkan perhitungan beban pokok penjualan yang keliru, baik terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Dari sudut pandang fiskal, ketidaktepatan ini dapat memengaruhi laba fiskal dan menimbulkan pertanyaan dari otoritas pajak mengenai kewajaran beban pokok penjualan yang dilaporkan. Selanjutnya, pada aspek ketiga adalah pelaksanaan stock opnam secara berkala. Stock opnam merupakan pemeriksaan fisik persediaan yang dilakukan secara rutin untuk memastikan kesesuaian antara catatan akuntansi dengan kondisi fisik persediaan di gudang. Selisih antara hasil stock opnam dan catatan pembukuan harus dianalisis dan disesuaikan secara tepat. Dalam konteks perpajakan, stock opnam yang dilakukan secara berkala menjadi bukti bahwa perusahaan memiliki pengendalian internal yang memadai atas persediaan dan beban pokok penjualan. Aspek keempat adalah dokumentasi biaya produksi yang memadai. Setiap biaya yang dimasukkan ke dalam beban pokok penjualan harus didukung oleh bukti transaksi yang lengkap,
sah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bukti tersebut dapat berupa faktur pembelian bahan baku, bon pemakaian bahan, kartu jam kerja karyawan produksi, serta dokumen pendukung lainnya. Dokumen yang lengkap sangat penting dalam menghadapi pemeriksaan pajak, karena otoritas pajak akan menilai apakah biaya yang dibebankan sebagai beban pokok penjualan benar-benar memenuhi syarat apa sebagai biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal. Yang terakhir adalah evaluasi dan audit internal atas beban pokok penjualan. Perusahaan perlu melakukan review dan audit internal secara berkala terhadap proses perhitungan beban pokok penjualan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kesalahan, ketidakefisienan, atau area yang memerlukan perbaikan. Dari perspektif fiskal, audit internal membantu perusahaan memastikan bahwa perhitungan beban pokok penjualan telah sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perpajakan, sehingga risiko korupsi fiskal dapat diminimalkan. Dengan menerapkan pengendalian fiskal yang kuat atas beban pokok penjualan melalui kelima aspek tersebut, perusahaan tidak hanya meningkatkan kualitas laporan keuangan, tetapi juga menjaga kepatuhan perpajakan, mengelola risiko fiskal, dan mendukung keberlanjutan usaha secara jangka panjang. Selanjutnya kita membahas prinsip deductible expense, yaitu prinsip fundamental dalam perpajakan yang menentukan apakah suatu pengeluaran dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan pajak penghasilan. Prinsip ini menjadi landasan utama untuk memastikan bahwa hanya biaya-biaya yang relevan, wajar, dan berkaitan dengan kegiatan usaha yang diperhitungkan secara fiskal. Secara konseptual, prinsip deductible expense menegaskan bahwa tidak semua pengeluaran perusahaan otomatis dapat mengurangi penghasilan bruto. Hanya pengeluaran tertentu yang memenuhi kriteria yang diatur dalam peraturan perpajakan yang dapat diakui sebagai biaya fiskal. Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan sistem pajak dan mencegah pengurangan pajak yang tidak semestinya. Kriteria pertama adalah biaya untuk memperoleh penghasilan. Biaya ini mencakup seluruh pengeluaran yang secara langsung maupun tidak langsung diperlukan untuk menghasilkan pendapatan operasional perusahaan. Contohnya antara lain biaya pembelian bahan baku, gaji tenaga kerja produksi, biaya utilitas pabrik, serta biaya operasional lain yang berhubungan sebab akibat dengan aktivitas menghasilkan pendapatan. Tanpa pengeluaran tersebut, kegiatan usaha tidak dapat berjalan secara optimal. Kriteria kedua adalah biaya untuk menagih penghasilan. Biaya ini timbul setelah penghasilan dihasilkan, khususnya dalam proses penagihan piutang atau pendapatan yang belum diterima. Contohnya meliputi biaya penagihan piutang, biaya jasa hukum dalam penagihan, atau biaya administrasi terkait proses penerimaan pembayaran dari pelanggan. Secara fiskal, biaya ini tetap dianggap relevan karena mendukung realisasi pendapatan yang telah diakui. Kriteria ketiga adalah biaya untuk memelihara penghasilan. Biaya ini berfungsi untuk menjaga kelangsungan usaha dan mempertahankan sumber penghasilan yang sudah ada. Contohnya adalah biaya pemeliharaan mesin produksi, kemudian biaya perawatan gedung usaha, pelatihan karyawan, serta biaya pengamanan aset perusahaan. Walaupun biaya ini tidak secara langsung menghasilkan pendapatan baru, namun keberadaannya penting untuk memastikan kesinambungan usaha. Dari sisi hukum, prinsip deductible expense diatur secara eksplisit dalam pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pasal ini memberikan dasar hukum mengenai jenis-jenis biaya yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Dengan adanya ketentuan ini, wajib pajak memiliki pedoman yang jelas dalam menentukan perlakuan fiskal atas setiap pengeluaran yang dilakukan. Lebih lanjut,
Prinsip deductible expense menjadi dasar pengurangan penghasilan bruto dalam perhitungan pajak. Prinsip ini berfungsi sebagai filter utama untuk menilai apakah suatu biaya sah secara fiskal atau tidak. Apabila suatu pengeluaran tidak memenuhi prinsip ini, maka biaya tersebut harus dilakukan koreksi fiskal positif dan tidak dapat mengurangi dasar pengenaan pajak. Penerapan prinsip deductible expense secara tepat sangat penting dalam perencanaan pajak yang efisien dan kepatuhan yang optimal. Dengan memahami dan menerapkan prinsip ini secara konsisten, perusahaan dapat mengoptimalkan beban pajaknya tanpa melanggar ketentuan perpajakan, sekaligus meminimalkan risiko koreksi fiskal, sanksi administrasi maupun sengketa pajak di kemudian hari. Kemudian kita masuk ke pembahasan mengenai berbagai jenis pengeluaran yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan pajak penghasilan. Konsep ini penting karena tujuan utama pengurangan penghasilan bruto adalah menghasilkan laba bersih fiskal yang mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya, bukan sekadar laba akuntansi. Selain beban pokok penjualan, terdapat beberapa kategori biaya lain yang diakui secara fiskal sepanjang memenuhi prinsip deductible expense, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan. Kategori pertama adalah beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan merupakan pengurang utama penghasilan bruto karena mencerminkan biaya langsung yang melekat pada barang atau jasa yang dijual. Dalam perusahaan dagang, beban pokok penjualan meliputi harga perolehan barang dagangan. Sedangkan pada perusahaan manufaktur, beban pokok penjualan mencakup bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Karena sifatnya yang langsung terkait dengan proses menghasilkan pendapatan, beban pokok penjualan memiliki dampak signifikan terhadap besaran laba fiskal. Kemudian kategori kedua adalah biaya usaha dan operasional. Biaya ini mencakup pengeluaran yang diperlukan untuk mendukung aktivitas operasional sehari-hari perusahaan, seperti gaji karyawan non-produksi, biaya sewa kantor, utilitas, biaya pemasaran, serta biaya administrasi lainnya. Meskipun tidak secara langsung menghasilkan barang atau jasa, biaya ini tetap relevan karena memungkinkan perusahaan menjalankan kegiatan usahanya secara berkelanjutan. Selanjutnya, kategori ketiga adalah penyusutan dan amortisasi. Penyusutan merupakan alokasi biaya atas aset tetap berwujud, seperti mesin, bangunan, dan kendaraan. Sedangkan amortisasi berkaitan dengan aset tidak berwujud, seperti hak paten, lisensi, atau goodwill. Dalam konteks perpajakan, penyusutan dan amortisasi dilakukan sesuai dengan masa manfaat dan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pajak, sehingga mencerminkan pembebanan biaya secara sistematis dan wajar. Kategori berikutnya adalah iuran dan sumbangan tertentu. Tidak semua sumbangan dapat dikurangkan secara fiskal. Namun, beberapa jenis iuran atau sumbangan yang secara eksplisit diatur dalam peraturan pemerintah, misalnya sumbangan untuk penanggulangan bencana nasional atau kegiatan penelitian tertentu, dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto. Oleh karena itu, pemahaman terhadap regulasi sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahan pengakuan biaya. Kemudian, kategori terakhir adalah kerugian usaha yang diperkenankan. Kerugian yang timbul dari kegiatan usaha utama dapat dikompensasikan dengan penghasilan pada periode pajak berikutnya, sesuai dengan ketentuan kompensasi kerugian fiskal. Mekanisme ini memberikan keadilan bagi wajib pajak karena pajak dikenakan berdasarkan kemampuan ekonomis yang sesungguhnya dalam jangka waktu tertentu. Secara keseluruhan, pemahaman yang tepat terhadap jenis-jenis pengurang penghasilan bruto ini sangat penting dalam perencanaan pajak dan pengendalian fiskal. Kesalahan dalam klasifikasi
atau mengakui biaya dapat berakibat pada koreksi fiskal, sanksi pajak, serta meningkatkan risiko sengketa dengan otoritas pajak. Selanjutnya, kita membahas mengenai pengaturan waktu pengakuan biaya, yang merupakan salah satu aspek paling krusial dalam akuntansi dan perpajakan. Permasalahan utama yang sering muncul bukanlah apakah suatu biaya dapat diakui atau tidak, melainkan kapan biaya tersebut diakui, khususnya ketika terdapat perbedaan antara standar akuntansi komersial dan ketentuan perpajakan. Perbedaan ini muncul karena standar akuntansi keuangan atau SAK dan peraturan perpajakan memiliki tujuan yang berbeda. SAK bertujuan menyaksikan laporan keuangan yang wajar dan mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan. Sedangkan perpajakan berfokus pada kepastian hukum, keadilan pemajakan, dan perlindungan basis pajak negara. Akibat perbedaan tujuan ini, pendekatan dalam pengakuan pendapatan dan biaya sering kali tidak sejalan. Konsep ini dikenal sebagai timing differences, yaitu perbedaan waktu pengakuan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Timing differences bersifat temporer, artinya perbedaan tersebut tidak bersifat permanen dan akan berbalik pada periode akuntansi berikutnya. Dengan kata lain, total biaya yang diakui dalam jangka panjang tetap sama, namun distribusinya antar periode berbeda. Sebagai contoh, dalam akuntansi komersial, biaya dapat diakui berdasarkan prinsip akrual ketika manfaat ekonomi telah dikonsumsi, meskipun pembayaran belum dilakukan. Namun, dalam ketentuan perpajakan, beberapa jenis biaya baru dapat diakui secara fiskal setelah benar-benar dibayar atau memenuhi syarat administratif tentunya. Perbedaan inilah yang menyebabkan adanya selisih laba antara laporan komersial dan fiskal pada satu periode. Timing differences memiliki pengaruh langsung terhadap laba fiskal. Ketika biaya diakui lebih cepat secara fiskal dibanding secara komersial, laba kena pajak akan lebih rendah pada periode tersebut, sehingga pajak terutang juga menurun. Sebaliknya, jika pengakuan biaya secara fiskal ditunda, laba fiskal menjadi lebih tinggi dan beban pajak meningkat pada periode berjalan. Dalam konteks perencanaan pajak, pemahaman terhadap timing differences menjadi sangat penting. Perusahaan dapat menyusun strategi pengaturan waktu pengakuan biaya yang sah untuk mengoptimalkan arus kas pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan. Strategi ini tidak bertujuan menghindari pajak, melainkan mengelola kewajiban pajak secara efisien dan tepat waktu. Namun demikian, strategi tersebut harus selalu diimbangi dengan kepatuhan dan konsistensi. Peraturan perpajakan mengharuskan wajib pajak menerapkan metode pengakuan biaya secara konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Perubahan metode hanya diperbolehkan dengan alasan yang kuat dan dalam beberapa kasus memerlukan persetujuan dari otoritas pajak. Ketidakkonsistenan atau pengaturan waktu dalam yang tidak sesuai ketentuan dapat memicu koreksi fiskal, sanksi administrasi, bahkan sengketa pajak. Dengan demikian, pengaturan waktu pengakuan biaya bukan sekedar isu teknis akuntansi, tetapi juga merupakan bagian integral dari manajemen pajak yang efektif, yang menuntut keseimbangan antara efisiensi pajak dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Setelah kita membahas mengenai biaya apa saja yang tidak dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto, sekarang kita membahas mengenai biaya yang tidak dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto atau non-deductible expense. Pemahaman atas konsep ini memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam konteks perhitungan pajak penghasilan, karena kesalahan dalam pengakuan biaya dapat menimbulkan koreksi fiskal, sanksi administrasi, hingga risiko hukum perpajakan bagi wajib pajak. Secara umum, tidak semua pengeluaran yang dicatat secara akuntansi dapat diakui secara fiskal.
Hukum pajak memiliki kriteria tersendiri dalam menentukan apakah suatu biaya layak dijadikan pengurang penghasilan kena pajak. Biaya yang tidak memenuhi kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai biaya non-deductible, meskipun secara ekonomis benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan. Jenis biaya yang pertama adalah biaya untuk kepentingan pribadi. Biaya ini merujuk pada pengeluaran yang sifatnya memberikan manfaat langsung kepada pemegang saham, sekutu, pemilik modal, atau anggota keluarganya, dan bukan untuk kepentingan operasional perusahaan. Dalam perspektif perpajakan, pengeluaran semacam ini tidak memiliki hubungan kasual dengan kegiatan usaha perusahaan. Misalnya penggunaan kas perusahaan untuk membiayai kebutuhan pribadi pemilik, perjalanan keluarga yang tidak terkait kegiatan usaha, atau renovasi aset pribadi yang dibebankan ke perusahaan. Walaupun secara akuntansi mungkin dicatat sebagai beban, secara fiskal biaya tersebut tidak dapat diakui karena tidak memenuhi prinsip business purpose test, yaitu tidak ditujukan untuk memperoleh, menagih, atau memelihara penghasilan. Selanjutnya adalah pembagian laba atau dividen. Dividen merupakan distribusi keuntungan perusahaan kepada pemegang saham sebagai bentuk imbal hasil atas penyertaan modal. Oleh karena itu, dividen bukan merupakan biaya operasional, melainkan distribusi laba setelah pajak. Dari sudut pandang fiskal, pengeluaran ini tidak boleh dijadikan pengurang penghasilan kena pajak, karena sifatnya bukan biaya untuk menghasilkan pendapatan, melainkan hasil dari pendapatan itu sendiri. Dengan kata lain, dividen dibagikan setelah laba bersih terbentuk, sehingga tidak logis jika digunakan untuk mengurangi laba kena pajak. Prinsip ini mencerminkan pemisahan yang tegas antara biaya usaha dan penggunaan laba. Jenis biaya non-deductible berikutnya adalah sanksi administrasi dan denda pajak. Biaya ini timbul akibat ketidakpatuhan wajib pajak terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pajak, seperti keterlambatan pembayaran pajak, kekurangan setor, atau pelaporan yang tidak benar. Undang-undang secara tegas menyatakan bahwa denda, bunga, dan kenaikan pajak tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa negara tidak memberikan insentif fiskal atas pelanggaran hukum. Jika denda pajak diperbolehkan sebagai pengurang pajak, maka tujuan penegakan hukum dan efek jerak akan menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, sanksi pajak sepenuhnya menjadi beban wajib pajak dan harus dikoreksi secara fiskal positif. Selanjutnya adalah biaya yang tidak berkaitan dengan usaha. Biaya ini mencakup setiap pengeluaran yang tidak memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha dalam rangka memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan. Dalam praktik, sering ditemukan pengeluaran yang secara administratif dicatat sebagai beban perusahaan, tetapi tidak memiliki relevansi dengan aktivitas bisnis. Misalnya donasi yang tidak memenuhi ketentuan, pengeluaran sosial yang tidak diatur secara khusus, atau biaya yang tidak mendukung kegiatan operasional perusahaan. Dalam konteks fiskal, biaya semacam ini tidak dapat dikurangkan karena gagal memenuhi prinsip korelasi dengan penghasilan. Kemudian yang kelima, biaya yang dilarang pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jenis biaya non-deductible yang terakhir adalah biaya yang secara eksplisit dilarang oleh pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pajak ini memberikan kepastian hukum dengan merinci berbagai jenis biaya yang tidak dapat dikurangkan, terlepas dari ada atau tidaknya hubungan dengan kegiatan usaha. Beberapa contoh yang umum dijumpai antara lain biaya rekreasi atau hiburan yang tidak didukung daftar nominatif, pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan, serta pengeluaran tertentu yang secara normatif dikecualikan oleh undang-undang.
Ketentuan ini menegaskan bahwa aspek kepatuhan administratif menjadi faktor penentu dalam pengakuan biaya secara fiskal. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan koreksi fiskal atas beban dan beban pokok penjualan. Pembahasan ini dimulai dari konsep koreksi fiskal, yaitu penyesuaian yang dilakukan terhadap laporan keuangan komersial agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam praktik, laporan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan belum tentu sepenuhnya sejalan dengan ketentuan fiskal. Oleh karena itu, koreksi fiskal menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa penghasilan kena pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak tidak dihitung secara benar dan sesuai hukum pajak yang berlaku. Koreksi fiskal umumnya dilakukan terhadap beban dan beban pokok penjualan, karena pada pos inilah yang sering terjadi perbedaan perlakuan antara akuntansi komersial dan fiskal. Jenis koreksi pertama adalah koreksi fiskal positif. Koreksi ini mengakibatkan peningkatan laba kena pajak karena terdapat biaya yang diakui dalam laporan keuangan komersial, namun tidak diakui atau tidak diperkenankan sebagai pengurang secara fiskal. Secara konseptual, koreksi fiskal positif dilakukan dengan menambahkan kembali biaya-biaya tertentu ke dalam laba komersial. Contohnya adalah biaya sanksi pajak, denda administrasi, serta pengeluaran yang bersifat pribadi. Walaupun biaya tersebut secara nyata dikeluarkan oleh perusahaan dan dicatat dalam pembukuan, ketentuan perpajakan secara tegas melarang pengakuannya sebagai biaya fiskal. Oleh karena itu, biaya tersebut harus dikoreksi agar tidak mengurangi penghasilan kena pajak. Berbeda dengan koreksi positif, koreksi fiskal negatif menyebabkan penurunan laba kena pajak. Koreksi ini terjadi ketika terdapat penghasilan yang telah diakui dalam akuntansi komersial, namun secara fiskal tidak lagi menjadi objek pajak, atau ketika biaya yang diakui secara fiskal lebih besar dibandingkan pengakuan komersial. Salah satu contoh yang paling umum adalah penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final. Dalam laporan keuangan komersial, penghasilan tersebut tetap diakui sebagai pendapatan. Namun secara fiskal, penghasilan yang telah dikenakan PPh final tidak diperhitungkan kembali dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, penghasilan tersebut harus dikurangkan melalui koreksi fiskal negatif. Selanjutnya adalah perbedaan tetap atau permanent differences. Perbedaan ini merupakan selisih pengakuan antara akuntansi komersial dan fiskal yang tidak akan pernah terbalik di masa mendatang. Perbedaan tetap muncul karena adanya perbedaan substansi pengakuan yang bersifat permanen. Contohnya, biaya yang secara permanen tidak boleh dikurangkan menurut ketentuan pajak, seperti sanksi administrasi pajak atau penghasilan tertentu yang secara permanen dikecualikan oleh objek pajak. Perbedaan ini tidak menimbulkan implikasi pajak tangguhan karena dampaknya hanya terjadi pada periode berjalan dan tidak akan disesuaikan di periode berikutnya. Berbeda dengan perbedaan tetap, perbedaan waktu atau timing differences bersifat sementara dan akan terbalik pada periode mendatang. Perbedaan ini biasanya timbul akibat perbedaan waktu pengakuan antara akuntansi dan fiskal. Contoh yang sering terjadi adalah perbedaan metode dan tarif penjurutan aset tetap, atau perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya berdasarkan prinsip akrual dalam akuntansi dan ketentuan fiskal. Meskipun pada satu periode terjadi selisih antara laba komersial dan laba fiskal, pada periode berikutnya selisih tersebut akan berbalik. Perbedaan waktu ini memiliki implikasi penting dalam pengakuan pajak tangguhan. Seluruh proses koreksi fiskal, baik positif maupun negatif, secara langsung mempengaruhi dasar perhitungan pajak penghasilan terutang.
Hasil akhir koreksi fiskal adalah laba kena pajak yang menjadi dasar pengenaan tarif pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, ketepatan dalam pengakuan koreksi fiskal atas beban dan beban pokok penjualan sangat menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Kesalahan dalam melakukan koreksi dapat menyebabkan kurangan bayar pajak atau kelebihan pajak, yang masing-masing memiliki konsekuensi administratif dan hukum perpajakan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan risiko pajak dan sengketa pajak terkait beban pokok penjualan dan biaya. Pembahasan ini menyoroti berbagai risiko perpajakan yang dapat timbul akibat pengelolaan beban pokok penjualan dan biaya-biaya lainnya yang tidak tepat. Dalam praktik perpajakan, kesalahan dalam pengakuan, pengukuran, maupun pencatatan beban pokok penjualan dan biaya bukan hanya terdampak pada besarnya laba fiskal, tetapi juga memicu rangkaian risiko yang kompleks, mulai dari koreksi fiskal, pengenaan sanksi, hingga sengketa pajak yang berlarut-larut. Risiko-risiko tersebut pada akhirnya berpotensi merugikan perusahaan baik secara finansial maupun sisi reputasi. Risiko pertama yang sering muncul adalah risiko koreksi fiskal. Risiko ini terjadi ketika otoritas pajak melakukan pemeriksaan dan menemukan adanya ketidaksesuaian antara pencatatan beban pokok penjualan dan biaya dalam laporan keuangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Ketidaksesuaian tersebut dapat berupa pengakuan biaya yang tidak memenuhi syarat fiskal, dokumentasi yang tidak memadai, atau klasifikasi biaya yang tidak tepat. Akibat dari koreksi fiskal adalah meningkatnya penghasilan kena pajak, yang secara langsung berdampak pada kenaikan jumlah pajak terutang. Koreksi ini seringkali tidak hanya bersifat material secara nominal, tetapi juga menimbulkan konsekuensi lanjutan berupa kewajiban pembayaran pajak tambahan yang dapat memengaruhi arus kas perusahaan. Selain koreksi fiskal, perusahaan juga menghadapi risiko sanksi administrasi. Risiko ini timbul sebagai akibat langsung dari pelanggaran kewajiban perpajakan, pajak yang disengaja maupun yang terjadi karena kelalaian dalam pengelolaan administrasi pajak. Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, maupun kenaikan pajak yang dikenakan atas kesalahan pelaporan, keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, atau keterlambatan pembayaran pajak. Dalam konteks beban pokok penjualan dan biaya, sanksi sering muncul ketika koreksi fiskal mengungkap adanya kekurangan bayar pajak. Beban sanksi ini menambah biaya yang harus ditanggung perusahaan dan memperbesar risiko keuangan secara keseluruhan. Risiko berikutnya adalah risiko sengketa pajak. Sengketa pajak biasanya terjadi ketika terdapat perbedaan pandangan antara wajib pajak dan otoritas pajak mengenai perlakuan fiskal atas beban pokok penjualan dan biaya tertentu. Perbedaan interpretasi terhadap ketentuan perpajakan, terutama yang berkaitan dengan substansi biaya dan kelengkapan bukti pendukung, sering menjadi pemicu utama sengketa. Sengketa pajak dapat berkembang ke tahap keberatan, banding di pengadilan pajak, hingga gugatan ke tingkat peradilan yang lebih tinggi. Proses ini tidak hanya memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang signifikan, tapi juga menyita perhatian manajemen dan sumber daya perusahaan. Ketidakpastian hasil sengketa turut meningkatkan risiko bagi keberlanjutan usaha. Di luar dampak finansial dan hukum, permasalahan perpajakan juga membawa risiko reputasi perusahaan. Ketidakpatuhan pajak atau sengketa yang mencuat ke ruang publik dapat merusak citra perusahaan di mata pemangku kepentingan, termasuk investor, mitra bisnis, dan masyarakat. Reputasi yang terganggu dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik, memengaruhi keputusan investasi, serta memperlemah posisi tawar perusahaan dalam hubungan bisnis.
Oleh karena itu, risiko reputasi merupakan konsekuensi non-finansial yang tidak kalah penting dibanding risiko fiskal dan hukum. Dengan demikian, pengelolaan beban pokok penjualan dan biaya yang akurat, patuh terhadap ketentuan perpajakan, serta didukung oleh dokumentasi yang memadai merupakan faktor kunci dalam minimalkan risiko pajak dan sengketa. Pemahaman yang komprehensif terhadap risiko-risiko ini membantu perusahaan menjaga stabilitas keuangan, kepatuhan hukum, dan integrasi bisnis secara berkelanjutan. Selanjutnya mengenai strategi perencanaan pajak terkait beban pokok penjualan dan pengurang penghasilan bruto. Perencanaan pajak merupakan salah satu instrumen strategis dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Perencanaan pajak yang dilakukan secara cerdas dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mencapai efisiensi beban pajak secara legal tanpa melanggar prinsip kepatuhan pajak. Dalam konteks ini, pengelolaan beban pokok penjualan dan pengurang penghasilan bruto menjadi area yang sangat krusial karena secara langsung memengaruhi besarnya laba kena pajak. Dengan memahami karakteristik beban pokok penjualan dan biaya-biaya lain yang dapat dikurangkan, perusahaan dapat menyusun strategi perencanaan pajak yang tidak hanya menurunkan beban pajak, tetapi juga meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Strategi yang pertama adalah optimalisasi beban pokok penjualan. Optimalisasi ini tidak dimaknai sebagai manipulasi biaya, melainkan memastikan bahwa seluruh komponen beban pokok penjualan dicatatkan secara lengkap, akurat, dan efisien sesuai dengan substansi transaksi sebenarnya. Dalam praktik, beban pokok penjualan mencerminkan biaya yang secara langsung berkaitan dengan proses produksi atau perolehan barang yang dijual. Oleh karena itu, setiap komponen seperti biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produksi harus diidentifikasi dan dialokasikan secara tepat. Pencatatan beban pokok penjualan yang akurat memungkinkan perusahaan mengakui biaya yang sah secara fiskal, sehingga dapat meminimalkan beban pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan. Strategi berikutnya adalah pengelompokan biaya secara tepat. Pengelompokan ini bertujuan untuk membedakan antara biaya yang dapat dikurangkan dan biaya yang tidak dapat dikurangkan, sesuai dengan aturan fiskal. Kesalahan dalam pengelompokan biaya sering menjadi sumber koreksi fiskal dalam pemeriksaan pajak. Oleh karena itu, perusahaan perlu secara cermat mengidentifikasi sifat setiap biaya, baik dari sisi tujuan, pengeluaran, maupun manfaat ekonominya. Dengan pengelompokan yang tepat, perusahaan dapat memastikan bahwa biaya yang memenuhi syarat fiskal dimanfaatkan secara optimal sebagai pengurang penghasilan bruto. Strategi selanjutnya adalah pengaturan waktu pengakuan biaya. Strategi ini memanfaatkan adanya perbedaan waktu pengakuan antara akuntansi komersial dan fiskal, yang dikenal sebagai timing differences. Dalam batas yang diperkenankan oleh peraturan, perusahaan dapat mengatur kapan suatu biaya diakui secara fiskal, baik untuk menunda maupun mempercepat pengakuan beban pajak. Pengaturan waktu ini berdampak pada arus kas perusahaan, khususnya dalam hal penjadwalan pembayaran pajak. Namun demikian, strategi ini tetap diterapkan secara hati-hati dan konsisten agar tidak menimbulkan risiko ketidakpatuhan pajak. Strategi perencanaan pajak berikutnya adalah pemilihan metode penilaian persediaan. Metode persediaan seperti FIFO atau metode rata-rata memiliki implikasi langsung terhadap nilai beban pokok penjualan dan laba yang dilaporkan. Pemilihan metode persediaan yang tepat harus mempertimbangkan karakteristik bisnis perusahaan, kondisi ekonomi, serta dampak fiskalnya. Metode yang menghasilkan beban pokok penjualan lebih tinggi pada kondisi tertentu dapat menurunkan laba kena pajak.
sepanjang metode tersebut diizinkan dan diterapkan secara konsisten. Dengan demikian, pemilihan metode persediaan menjadi bagian integral dari strategi perencanaan yang sah. Strategi yang terakhir adalah penguatan dokumentasi fiskal. Dokumentasi yang memadai merupakan fondasi utama dalam mempertahankan klaim biaya sebagai pengurang penghasilan bruto, khususnya pada saat pemeriksaan atau audit pajak. Perusahaan perlu memastikan bahwa transaksi biaya didukung oleh bukti yang sah, lengkap, dan relevan, seperti faktur, kontrak, dan dokumen pendukung lainnya. Dokumen yang kuat tidak hanya memperkecil risiko koreksi fiskal, tetapi juga meningkatkan posisi perusahaan dalam menghadapi potensi sengketa pajak. Dengan dokumentasi yang baik, perusahaan dapat menunjukkan bahwa seluruh biaya yang diklaim telah memenuhi ketentuan fiskal. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa beban pokok penjualan dan pengurang penghasilan bruto memiliki peranan yang sangat strategis dalam sistem pajak penghasilan. Kedua komponen ini secara langsung menentukan besarnya laba fiskal dan laba penghasilan yang terutang oleh wajib pajak. Perencanaan pajak yang efektif harus dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif, mencakup aspek akuntansi, perpajakan, dan manajemen risiko. Perencanaan pajak tidak boleh dipandang sebagai upaya manipulasi, melainkan bagian dari tata kelola perusahaan yang baik. Pengendalian internal dan dokumentasi yang memadai menjadi fondasi utama dalam mempertahankan posisi fiskal perusahaan. Tanpa pengendalian dan dokumentasi yang kuat, strategi perencanaan pajak yang baik sekalipun akan sulit dipertahankan dalam pemeriksaan pajak. Selain itu, pemahaman yang mendalam terhadap ketentuan perpajakan dan penerapannya dalam praktik usaha akan membantu perusahaan mengidentifikasi peluang perencanaan pajak yang sah sekaligus meminimalkan risiko sengketa. Dengan demikian, integrasi antara akuntansi dan perpajakan bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga kebutuhan strategis dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Melalui perencanaan yang baik, perusahaan dapat mencapai efisiensi pajak yang optimal tanpa mengorbankan kepatuhan dan reputasi. Sebagai penutup dari pemaparan materi ini, penting bagi kita untuk kembali menegaskan bahwa perencanaan pajak bukanlah upaya untuk menghindari kewajiban, melainkan merupakan bagian dari pengelolaan keuangan dan tata kelola usaha yang bertanggung jawab. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara, namun cara kita mengolah kewajiban tersebut secara tepat, efisien, dan sesuai ketentuan merupakan wujud dari kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sepanjang pembahasan, kita telah melihat bahwa beban pokok penjualan dan pengurang penghasilan bruto memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan besarnya laba fiskal dan pajak penghasilan terutang. Kesalahan kecil dalam klasifikasi biaya, pencatatan persediaan, maupun dokumentasi dapat berdampak besar terhadap risiko koreksi fiskal dan sengketa pajak. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam, ketelitian, serta konsistensi menjadi kunci utama dalam praktek perpajakan. Perencanaan pajak yang cerdas menuntut kita untuk menyeimbangkan kepatuhan dengan efisiensi antara kepentingan jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang. Dengan pengendalian internal yang baik, dokumentasi yang memadai, serta integrasi antara akuntansi dan perpajakan, wajib pajak dapat mengelola kewajiban pajaknya secara optimal tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Akhirnya, sebagaimana kutipan yang ditampilkan ini, perencanaan pajak yang cerdas bukanlah tentang menghindari tanggung jawab, melainkan tentang mengoptimalkan kewajiban dengan kebijaksanaan demi keberlanjutan usaha, pertumbuhan ekonomi, dan kontribusi yang berkelanjutan bagi negara. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian para pemirsa video sekalian. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menjadi bekal dalam praktik maupun kajian akademik ke depan. Mohon untuk bisa klik tombol like
dan mengisi kolom komentar untuk kemajuan pemateri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.